Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffles Arfatora. Saya dari kelas 1C, Prodi TRPL, dari kelompok kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan integrasi nasional. Di sini, integrasi nasional saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pondasi kekuatan bangsa. Yang kedua, definisi integrasi nasional. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pondasi kekuatan bangsa. Sebelum kita memasuki tentang fondasi kekuatan bangsa, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang vital dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Dalam konteks ini, dengan keragaman suku, budaya, dan agama yang sangat kaya, integrasi nasional menjadi fondasi yang kokoh untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Proses ini menjembatani perbedaan dan memaksimalkan potensi bangsa, sehingga menciptakan persatuan yang kuat dan kesatuan yang solid. Jadi, mengapa sih kita membutuhkan fondasi bangsa yang kokoh? Sebab kalau fondasi bangsa tidak kokoh, maka masyarakat di Indonesia ini akan menjadi amburadul atau tidak ada aturan. Maka oleh sebab itu, kita membutuhkan fondasi yang kuat agar terciptanya persatuan yang kuat dan kesatuan yang solid. Terus ini ya, poin pertama tadi fondasi kekuatan bangsa. Yang kedua, definisi integrasi nasional. Apa sih definisi integrasi nasional? Secara pengertian umum, integrasi nasional dapat didefinisikan sebagai proses menyatukan berbagai elemen masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini meliputi persatuan berbagai aspek, mulai dari budaya, ekonomi, sosial, politik, hingga kultural. Tujuan integrasi nasional. Apa sih tujuannya? Tujuan utama integrasi nasional adalah untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat, terlepas dari perbedaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang kuat, solid, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Dimensi integrasi nasional. Apa sih dimensi integrasi nasional? Dimensi integrasi nasional mencakup beberapa dimensi penting, yaitu integrasi sosial, integrasi ekonomi, integrasi politik, dan integrasi budaya. Masing-masing dimensi memiliki peran penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sini poin yang ketiga, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menjaga kesatuan NKRI. Yang kedua, membangun kekuatan nasional. Yang ketiga, mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing global. Oke, kita akan membahas poin yang pertama, menjaga keutuhan NKRI. Integrasi nasional adalah untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disingkat dengan NKRI. Dengan integrasi yang kuat, berbagai ancaman seperti separatisme, radikalisme, dan disintegrasi dapat diatasi dengan efektif. Yang kedua, membangun kekuatan nasional. Dengan integrasi, berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki bangsa dapat digali dan dimaksimalkan untuk membangun kekuatan nasional yang solid. Yang ketiga, mendorong pembangunan berkelanjutan.
Integrasi nasional menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan masyarakat yang bersatu. Pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan merata sehingga meninggalkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan poin yang keempat, meningkatkan daya saing global. Bangsa Indonesia yang solid dan terintegrasi memiliki daya saing yang lebih tinggi di kancah global. Integrasi nasional memungkinkan bangsa untuk bersaing dengan negara-negara lain di berbagai dunia atau di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. Terus poin yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di sini ada dua faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor internal. Di sini ada 4 ciri-ciri faktor internal. Yang pertama, adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Yang kedua, sikap toleransi antar agama dan suku bangsa. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang keempat, keberadaan pemimpin yang visioner dan mampu mempersatukan bangsa. Terus faktor eksternal ada 4 macam. Yang pertama, mempengaruhi budaya global yang dapat mengiklis nilai-nilai leluhur bangsa. Yang kedua, ancaman dari negara lain yang ingin mengadu domba atau memisahkan wilayah di Indonesia. Yang ketiga, tekanan ekonomi global yang dapat memicu ketidakadilan sosial. Yang ketiga, tekanan ekonomi global yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Dan yang keempat, perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memecah belahkan bangsa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Fateh. Kali ini saya akan melakukan presentasi tantangan mewujudkan integrasi nasional, yaitu satu, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi ini berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan utama integrasi nasional. Ketimpangan ini dapat memicu rasa ketidakadilan dan menciptakan konflik sosial. Jadi kesenjangan ekonomi juga disebut ketimpangan ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam pendapatan dan kesempatan yang tidak merata. Adalah antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok, pendapat tinggi dan rendah, kondisi demografi. Tiga, pendidikan yang tidak merata. Keempat, pendapatan yang tidak merata. Kelima, pembangunan yang tidak merata. Keenam, kurangnya lapangan kerja. 7. Tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan. 8. Masih menggulirnya praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Kesenjangan ekonomi dapat berdampak pada tingkat kriminalitas tinggi. Salah satu contohnya kesenjangan ekonomi adalah perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Dengan menengah ke bawah, biasanya yang menengah ke bawah akan diperlakukan agak belakangan dalam antrian. Terus, radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi yang mengagung-agungkan kekerasan dan memaksa pandangan tertentu dapat memecah belah masyarakat. Radikalisme dan terorisme adalah ideologi yang bertentangan dengan pandangan masyarakat dan negara. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrim.
Terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Terus yang ketiga, separatisme. Separatisme adalah ancaman serius bagi keutuhan NKRI, ideologi yang mengagung-agungkan daerah tertentu dan ingin memisahkan diri dari Indonesia dapat mengacaukan stabilitas nasional. Jadi, secara umum, separatisme adalah kelompok etis atau kelompok identitas lain yang berupaya memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membentuk negara dan pemerintahan sendiri. Dari sudut pandang pemerintahan, separatisme merupakan gerakan perlawanan dan pemberontakan yang harus segera ditumpas dan dihilangkan. Berbagai gerakan separatisme akan diredam dan diberi pemahaman agar kembali pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Jika tidak diatasi, separatisme dapat memicu keretakan dan mengancam keutuhan negara. Tidak sedikit negara yang terpecah belah akibat separatisme. Dan yang keempat, disinformasi dan hoaks. Di era digital, disinformasi dan hoaks menjadi ancaman baru bagi integrasi nasional. Informasi yang salah dan tidak benar dapat memecahkan belah masyarakat dan memicu konflik sosial. Informasi adalah berita atau data yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Informasi biasanya berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti media resmi, institusi, ilmiah, atau lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan atau data yang berguna dan akurat kepada penerima. Hoax atau kabar bohong adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebabkan dengan tujuan memanipulasi opini publik, menimbulkan ketakutan, dan mencapai tujuan tertentu. Hoax seringkali sengaja dibuat agar terlihat seperti fakta yang sah tetapi sebenarnya tidak didasarkan pada bukti yang kuat atau diverifikasi. Penerapan kebijakan yang adil dan merata. Pemerintahan harus menerapkan kebijakan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan ras golongan. Penerapan kebijakan yang adil dan merata adalah prinsip di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan atau institusi harus dilaksanakan tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan inklusi, sehingga setiap orang mendapatkan hak dan manfaat yang sama terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, etis, atau agamanya. Yang kedua, mempromosikan toleransi dan kerukunan. Mempromosikan toleransi dan kerukunan merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang damai, saling menghormati, dan hidup berdampingan meskipun ada perbedaan latar belakang, agama, budaya, suku, dan pandangan hidup. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, yang ketiga, menekan radikalisme dan terorisme. Pemerintahan harus tegas dalam menekan radikalisme dan terorisme dengan meningkatkan penegakan hukum dan program deradikalisasi. Menekan radikalisme, meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan adalah langkah penting menekan radikalisme dan terorisme adalah upaya penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Radikalisme dan terorisme tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga merusak persatuan dan kerukunan sosial. Dan yang keempat, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk semua warga negara. Jadi meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bersaing
berdaya saing. Berikut beberapa untuk meningkatkan akses di kedua sektor tersebut, yaitu membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, serta menyediakan fasilitas belajar yang layak seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Untuk peran masyarakat dalam memperkuat integrasi nasional, membangun saling hormat dan toleransi. Masyarakat harus saling hormat, toleransi terhadap beberapa suku, agama, dan ras dan golongan. Sikap saling menghargai dapat menciptakan iklim yang harmonis dan mendukung integrasi nasional. Terus menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi. Masyarakat harus cerdas dalam mengakses dan menyebar informasi dari penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memecah belah bangsa. Terus yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terus yang keempat, menghormati hukum dan peraturan. Masyarakat harus menghormati hukum dan peraturannya berlaku patuh terhadap hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan yang mendukung integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Rafakisti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional fondasi kekuatan bangsa pada slide 8, 9, dan 10. Pada slide ke-8 terkait strategi mewujudkan integrasi nasional yang kokoh, yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kedua, pembinaan wawasan kebangsaan, yang ketiga, penguatan lembaga kebangsaan, dan keempat, pengembangan ekonomi yang inklusif. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam membangun generasi yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Melalui pendidikan, individu dapat memahami sejarah, nilai-nilai nasionalisme, serta pentingnya persatuan dan kesatuan. Pendidikan ini mencakup penanaman rasa cinta tanah air, penghargaan terhadap keragaman, serta kemampuan berpikir kritis terhadap masalah kebangsaan. Ketika individu memiliki kesadaran nasional yang tinggi, rasa persatuan dan kesatuan bangsa pun akan semakin tumbuh. Yang kedua, pembinaan wawasan kebangsaan. Pembinaan wawasan kebangsaan secara intensif dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti ini, pendidikan karakter, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dan pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat akan lebih memahami perbedaan dan lebih toleran terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, penguatan lembaga kebangsaan. Lembaga-lembaga kebangsaan seperti MPR, DPR, dan MK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan peraturan yang mengatur hubungan antar wilayah, suku, agama, dan kelompok sosial di Indonesia. Dengan peran mereka dalam melakukan dan menyelesaikan konflik, lembaga ini dapat mencegah munculnya konflik yang berpotensi merusak integrasi nasional. Dan yang keempat adalah pengembangan ekonomi yang inklusif. Ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik sosial dan memperlemah integrasi nasional. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi yang inklusif yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan terciptanya kesejahteraan yang merata, potensi konflik akan menurun dan masyarakat akan lebih solid dalam menjaga persatuan bangsa. Ekonomi yang inklusif juga dapat meningkatkan rasa keadilan yang mendukung integrasi nasional. Dengan melaksanakan strategi-strategi ini secara konsisten, Indonesia dapat membangun integrasi nasional yang lebih kuat dan kokoh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-9 tentang dampak integrasi nasional terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
Dampak integrasi nasional terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ada 4, yaitu 1. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mendorong pembangunan nasional. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing global. Yang pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional yang kuat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya, integrasi nasional menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam keragaman, membangun solidaritas, dan memperkokoh kohesi sosial. Yang kedua, mendorong pembangunan nasional. Ketika masyarakat bersatu, suasana yang kondusif tercipta, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih lancar. Integrasi nasional memungkinkan potensi dan sumber daya yang ada di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan masyarakat yang kompak, pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berkembang lebih cepat, sehingga kesejahteraan rakyat pun meningkat. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Integrasi nasional juga berperan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dengan adanya rasa persatuan yang tinggi dan toleransi di antara masyarakat, potensi konflik sosial politik atau antar kelompok dapat diminimalisir. Stabilitas ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat fokus pada pembangunan serta mengatasi tantangan-tantangan lain yang dihadapi negara. Negara yang stabil secara politik dan aman akan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Yang terakhir, meningkatkan daya saing global. Integrasi nasional yang kokoh tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Bangsa yang bersatu dan solid akan lebih siap menghadapi tantangan global, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun politik. Dengan kekompakan nasional, Indonesia bisa tampil sebagai negara yang kuat dan kompetitif, sehingga mampu bersaing dalam perdagangan global, diplomasi internasional, dan inovasi teknologi. Secara keseluruhan, integrasi nasional adalah fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Ketika integrasi nasional terwujud, bangsa menjadi lebih solid, stabil, dan siap menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat domestik maupun global. Jadi pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan kesimpulan integrasi nasional sebagai kunci persatuan bangsa. Dari kesimpulan yang kita dapat, integrasi nasional adalah kunci utama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui integrasi, berbagai elemen masyarakat yang beragam disatukan menjadi kekuatan yang solid. Tidak hanya sekedar proses, integrasi nasional merupakan komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang kuat, maju, dan sejahtera. Dengan integrasi yang kokoh, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan meraih cita-cita sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.